Shalom orang-orang muda. Shalom. Sekali lagi shalom orang-orang muda. Shalom. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya sangat luar biasa. Saya percaya dalam keadaan apapun kita, saya percaya Tuhan terus bekerja. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa beribadah Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan semuanya semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab dalam apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Engkau terus bekerja Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami memfokuskan hati kami Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau. Ini doa syukur kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yeay. Sebab Dialah Raja yang layak untuk ditinggikan. Amin. Amin. Sama-sama katakan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Yes Tuhan, kami percaya apapun kondisi kami tetap akan memuji dan meninggikan Amin. nama-Mu Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Katakan tinggi cakrawala, lebih tinggi kasih-Mu Tuhan. Cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas bumi ini Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Hanya Kau Raja atas segalanya. Yes Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja Mari segala sekali lagi raja. lebih dan nyatakan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu Tuhan akan dinyatakan di atas Kebesaran-Mu ya Bapa, Haleluya. diagungkan selamanya.
Kami Tuhan, kami orang-orang muda-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kamu siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Mari dalam beberapa saat ke depan, mari kita naikkan penyembahan kita kepadanya. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Tiada Allah lain selain-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, oh Engkau ku sembah. Kami rindu Tuhan, kami rindu berjumpa dengan-Mu, merasakan kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan Bapa. Kami rindu Tuhan, masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Bersama-sama katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau
ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari naikkan penyembahanmu pada Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh ya Roh Kudus, Kau hadir dimanapun kami berada. Lawat kami sekarang Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Lawat setiap kami hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah dengan segenap hati kami, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sebab kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu kasih
Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Dalam apapun situasi kami Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau. Apapun keadaan kami, apapun sekitar kami Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, kami mau tetap menyembah Engkau Yesus. Haleluya, mari naikkan penyembahan-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Katakan, I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Sekali lagi katakan, I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship. Yeah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terus mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat-sangat luar biasa Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Sungguh kami menikmati anugerah Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati perlindungan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam setiap hidup kami. Sehingga Tuhan sampai saat ini Tuhan, kami semua mengatakan kami dalam keberadaan yang baik. Bukan karena kuat dan gagah kami,
Tetapi kami mengakui dan kami menyatakan Tuhan bahwa semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kalau kembali kami bisa beribadah, kami bisa melayani-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang luar biasa ini. Biar Tuhan ibadah kami, biar pelayanan kami Tuhan dapat menyenangkan akan hati-Mu. Terus berkarya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Engkau Allah yang akan menjamah setiap siapapun Tuhan yang melihat Tuhan ibadah ini, akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah yang akan menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Sehingga Tuhan semakin banyak orang dapat mengenal akan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan cucikan, kuduskan setiap kehidupan kami semua. Terlebih buat hamba-Mu Tuhan, urapan-Mu ada pada kami semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, kita sama-sama terus bersyukur kepada Tuhan sebab hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kita masih mendapat kesempatan untuk boleh hidup di muka bumi ini, walaupun dalam keberadaan yang hari-hari ini yang sangat-sangat tidak menentu dan begitu banyak hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir, takut. Tapi saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut sebab ada Tuhan yang menyertai kita semua. Nah, saudara, semua orang-orang muda khususnya, saudara yang ada di rumah atau dimanapun, yang saat ini saudara menyaksikan ibadah melalui online ini, saya percaya bahwa saudara juga sudah menyiapkan hati ya, untuk menerima firman Tuhan, kebenaran Tuhan, yang dimana sampai hari ini, apapun keadaan yang kita alami, tetapi kita bersyukur sebab kita masih bisa beribadah. Nah, minggu yang lalu kita sudah menerima firman Tuhan bahwa oleh kemurahan Tuhan kita bisa melayani Dia. Ya saudara, karena tema kita khususnya dalam gereja kita, Gereja Petra, tema bulan Mei ini kita belajar tentang pelayanan ya. Tema kita yaitu Grace to Serve ya, anugerah untuk melayani. Jadi khususnya untuk minggu ini kembali saya akan bagi ya tentang kebenaran Tuhan khususnya dalam hal melayani ini. Dalam hal yang lain saya akan bagi dengan tidak buang waktu, saya mau bagi ada 3 hal ya tentang pelayanan yang perlu kita anak-anak Tuhan tahu bahwa pelayanan itu sebagai tugas atau kewajiban kita ya sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kita orang muda. Mari siapkan hidup kita semua untuk kita, inilah waktunya orang muda yang turun, orang-orang muda yang harus bergerak, orang-orang muda yang saat-saat ini harus lebih giat lagi melayani Tuhan ya. Bahkan saya kembali merenungkan, saya bersyukur dalam Gereja Petra ya dengan tema Grace ini sangat luar biasa. Kita tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah bermimpi akan situasi yang kita alami hari-hari ini. Tetapi melalui tema ini kita bersyukur bahwa semua karena anugerah Tuhan kita masih bisa hidup. Bahkan dalam keadaan ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Ya, ada 3 hal yang saya akan bagikan tentang pelayanan ini, di mana pelayanan itu kita harus sama-sama tahu bahwa pelayanan itu sebagai tugas ya atau kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama ya mungkin ya orang-orang muda, mungkin engkau di rumah engkau bisa mencatat ya firman Tuhan pada malam hari ini. Hal yang pertama yaitu kita diciptakan Allah itu untuk melayani Dia. Ya, yang pertama kita diciptakan untuk melayani Allah. Kita buka dalam Efesus 3 ayat 23.
Efesus 3 ayat 23. Efesus 2 ayat 10. Kita buka Efesus 2 ayat 10. Ya, Efesus 2 ayat 10. Di sini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat ini juga salah satu ayat favorit saya ya. Saya bersyukur karena ayat ini boleh datang buat kita semua dan saya pegang ayat ini. Bahwa kita ini buatan Allah dan kita diciptakan ya. Saya mengatakan kita diciptakan ini khusus ya dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, mari kita sama-sama renungkan ini. Bahwa saudara dan saya, khususnya orang muda, engkau dan saya diciptakan oleh Allah ya dalam suatu ciptaan yang khusus dan Allah sudah mempersiapkan bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini, kita boleh dapatkan bahwa hal pekerjaan baik seperti apa ya yang Allah persiapkan untuk kita. Nah, saudara, dalam Kolose 3 ayat 23 kita buka ya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ya, di sini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, apapun yang kita perbuat ya saudara, saya mau katakan gini, melayani Allah ya saudara, bukan hanya di lingkup gereja saja dan bukan hanya dilakukan oleh hamba Tuhan, mungkin pendeta. Tetapi melalui firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 ini dikatakan, apapun juga yang kita perbuat. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita perbuat mungkin itu di rumah kita, di keluarga kita. Mungkin itu di pekerjaan saudara. Mungkin sebagai ya mahasiswa atau mungkin siswa-siswi saudara dalam pendidikan, apapun yang saudara buat ya. Mari buat itu seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan segenap hatimu. Itulah pelayanan kita. Jadi saya mau katakan buat saudara, saudara, kita diciptakan untuk melayani Allah. Sekali lagi, dimanapun dunia saudara hari-hari ini, apa yang saudara buat di dalam pekerjaan, di dalam studi, lakukan dengan segenap hatimu. Karena Tuhan bilang, ini yang Tuhan mau. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya saudara, semua yang kita buat itu adalah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Sebab kita diciptakan untuk melayani Allah. Amin. Nah saudara, yang kedua ya, saya mau katakan hal yang penting juga yang kedua dalam pelayanan ini yang harus kita tahu. Yang pertama tadi, kita diciptakan untuk melayani Allah. Yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani Allah. Nah saudara, mari kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah saudara, saya buka dalam terjemahan yang lain. 2 Timotius 1.
2 Timotius 1 ayat 9 ini. Saya buka dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini lebih jelas dikatakan ya dalam hal pelayanan ini. Di sini dikatakan, saya baca, dialah yang menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaannya yang kudus. Bukan karena kita layak, melainkan karena itulah yang telah direncanakannya lama sebelum dunia ini diciptakan. Untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kita melalui Kristus. Jadi saudara, Tuhan menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaannya yang kudus. Nah tadi kita sudah sama tahu ya saudara, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati. Sama seperti kepada Tuhan. Dan firman Tuhan melalui 2 Timotius ini dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaannya yang kudus. Jadi harus kita sama-sama mengerti bahwa saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Untuk kita melakukan pekerjaannya yang kudus. Sekali lagi, apapun yang saudara hari-hari ini kerjakan, ya saudara, terlebih lagi dalam pelayanan kita, mungkin di dalam gereja, ya, mungkin di dalam komunitas kita, ya, apa yang kita buat, kita lakukan itu kenapa saudara? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama pegang ini baik-baik. Kita sama-sama pikirkan ini baik-baik. Kalau saudara menyadari saudara diselamatkan oleh Tuhan, pastikan saudara melayani. Lakukan yang terbaik dengan segenap hatimu. Sekali lagi, apapun juga. Lakukan sama seperti kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Terlebih saudara, saya mau katakan, kalau kita berbicara tentang keselamatan ini, 2000 tahun yang lalu ya, Allah memberikan anaknya, putranya yang kudus, yaitu Yesus untuk mati di atas kayu salib. Saudara, dia memberikan hidupnya untuk kita. Mari saudara, biar ini menjadi perenungan kita dalam kita melayani Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana pelayanan saudara ya selama ini. Tetapi pastikan ya, hari-hari ini saudara semakin mengerti ya tentang pengorbanan Kristus. Dia begitu luar biasa memberikan hidupnya mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah mari saudara, waktu kita melayani Tuhan, mungkin yang lalu kita melayani dengan ada sungutan. Mungkin kita melayani dengan kita main hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi mari biar malam hari ini saudara mengerti akan hal ini. Saudara sudah diselamatkan Tuhan. Dan keselamatan yang Tuhan berikan, itu tidak main-main saudara. Dia memberikan hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya bahkan mati di atas kayu salib. Saudara, ini hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Mari kita memastikan diri kita waktu kita melayani Tuhan. Kita ingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sehingga waktu kita melayani Tuhan, kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Kita melayani Tuhan lagi dengan tidak main hitung-hitungan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Amin saudara. Mari mulai saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Kita sama-sama berubah waktu kita melayani Tuhan. Kita melayani dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah lebih dulu menyerahkan hidupnya. Melayani kita, menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita saat ini terbebas ya dari setiap kutuk-kutuk dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Karena kita tahu Tuhan sudah tebus semuanya dan semuanya sudah selesai. Nah saudara, yang ketiga, saya dengan cepat ya, hal yang penting yang kita perlu tahu tentang pelayanan ini menjadi tugas atau kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita diciptakan untuk melayani Allah. Yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani Allah. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah. Ayat yang terakhir saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara, di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, saya baca di terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia masa kini ya, dengan jelas di sini saya baca, tetapi kalian ya, saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja ya. Kita adalah imam-imam yang melayani raja di atas segala raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih saudara dan saya dan memanggil kita keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang dengan maksud supaya kita menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Amin. Saudara, pastikan kita menyadari bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk melayani Dia. Saudara, ayat ini sangat jelas dan saya sangat, waktu baca ini saya sangat-sangat bersyukur dan bangga saudara ya. Kita adalah imam-imam yang melayani raja di atas segala raja. Kita adalah bangsa yang kudus, khusus untuk Allah. Wow saudara, mari saudara renungkan ini ayat. Ya saudara, saudara dan saya adalah imam-imam yang melayani raja. Waktu kita menyadari ini saudara, kita tahu bahwa kita adalah umat pilihan. Kita dipanggil, mari layani Dia. Sekali lagi, pelayanan bukan hanya di mimbar gereja saja. Tapi apapun yang saudara buat, kalau saudara mengerti, saudara menyadari saudara anak-anak Tuhan, saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari buat sesuatu yang terbaik. Lakukan sesuatu dengan segenap hatimu. Buat sesuatu yang terbaik di rumahmu, di sekolahmu, di kampusmu, di tempat pekerjaanmu, bahkan dimanapun saudara berada, di dalam pergaulanmu. Ya saudara, pastikan bahwa apapun yang kita buat, kita lakukan dengan segenap hati. Kita buat yang terbaik, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, sekali lagi saya bersyukur ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar dan mengerti hal ini. Sehingga di hari-hari khususnya saat-saat ini saudara, mari kita semakin lebih lagi buat sesuatu untuk Tuhan. Kita lebih lagi buat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan buat orang-orang muda. Mungkin yang lalu waktu kita melayani Tuhan, kita melayani dengan setengah-setengah hati. Kita tidak melayani dengan maksimal. Tapi pastikan waktu kita sudah mengetahui hal ini, bahwa kita diciptakan itu untuk melayani Allah. Kita diselamatkan untuk melayani Allah. Dan kita dipanggil untuk melayani Allah. Mari kita dengan ucapan syukur, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Yang dimana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia. Saudara, hal yang terakhir yang saya mau katakan. Saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan untuk hidup di bumi ini. Dengan suatu tujuan yang khusus dan mulia. Yaitu untuk melakukan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara, dimanapun saudara berada dan saudara, mungkin dalam hati saudara mengatakan, Tuhan saya rindu Tuhan, Engkau pakai hidup saya. Dimanapun Tuhan mau pakai hidup kita semua. Atau mungkin saudara, hari-hari ini saudara, perasaan saudara terganggu dan saudara mulai katakan dalam hati saudara, saya kepingin melayani Tuhan dalam gereja. Saya kepingin melayani Tuhan dalam komunitas. Saudara dengarkan baik-baik. Renungkan baik-baik kalimat yang saya akan katakan ini. Tuhan akan memakai hidup saudara. Jika saudara berhenti untuk membuat alasan untuk tidak mau terlibat dalam pelayanan. Sekali lagi saya katakan.
Tuhan akan memakai hidup saudara jika saudara berhenti untuk membuat alasan untuk tidak mau terlibat dalam pelayanan. Mari siapkan hidup saudara. Pastikan bahwa setelah semua keadaan ini berlalu, kita berlomba-lomba untuk melayani Dia. Melakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Terlebih lagi dalam pelayanan kita, mungkin dalam gereja, dalam komunitas kita. Tugas dan tanggung jawab kita. Mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sebab sekali lagi saya katakan dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan begini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Satu pujian kita akan naikkan kepada Tuhan. Biar pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Takkan pernah Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Yes. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota mengasihi-Mu. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Saudara yang dimanapun engkau berada, ya khususnya orang-orang muda,
Kalau saat ini engkau merasa bahwa engkau rindu ya mengatakan sesuatu kepada Tuhan dan engkau katakan, Tuhan, mulai saat ini Tuhan, saya akan serius Tuhan untuk hidup di dalam Engkau. Memberikan hidupku Tuhan untuk melayani-Mu. Melakukan segala sesuatu yang terbaik dengan segenap hatiku sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maka mungkin saudara mau lebih lagi di dalam pelayanan saudara di hadapan Tuhan. Mari engkau mengangkat tanganmu. Mari datang kepada Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Katakan, oh melayani. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Sebab janji-janji-Mu luar biasa Tuhan. Amin. Amin. Yes. Sekali lagi katakan melayani. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan dari anak-anak-Mu Tuhan. Dari setiap tangan-tangan orang-orang muda-Mu Tuhan. Yang dimana Tuhan mereka sedang mengangkat tangan dan mengangkat hatinya di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap kehidupan mereka Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau memperbarui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami melakukan segala sesuatu, kami lakukan Tuhan dengan sembarangan Tuhan. Kami melakukan dengan tidak satu pengertian yang baik Tuhan. Tetapi Tuhan, malam hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Bahwa biar kami melakukan segala sesuatu dengan Tuhan segenap hati kami. Seperti kami lakukan kepada Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Mari Bapak, kami mau memperbaiki Tuhan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Kami berkomitmen Tuhan. Sehingga apapun yang kami perbuat, kami lakukan Tuhan dengan segenap hati kami. Seperti kami lakukan kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Sehingga nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Bahkan Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin Tuhan, mereka akan berkomitmen Tuhan kepada-Mu saat ini Tuhan. Bahwa Tuhan mulai saat ini Tuhan, di mana kami masih mendapatkan kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Kami melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Ampuni kami kalau selama ini kami melayani Engkau dengan kami Tuhan main hitung-hitungan dengan Engkau. Kami melayani Engkau dengan segala sungutan-sungutan kami. Tetapi malam hari ini Tuhan, kami minta perbaharui pelayanan kami. Kami mau melayani Engkau sebagai ucapan syukur kami. Sebab Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah menyerahkan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Layak kami melayani Engkau Tuhan. Bahkan kami mau katakan, tidak ada alasan untuk kami tidak melayani Engkau. Bapa, taruh pengertian ini dalam setiap hati kami. Taruh firman-Mu ini dalam setiap hidup kami. Sehingga Tuhan, saat kami melayani Engkau, kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan yang terakhir buat saudara, dimanapun Engkau berada.
Mungkin engkau belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tapi mungkin dalam keadaan hari-hari yang saudara alami saat-saat ini. Dan saudara bingung. Saudara mungkin saat-saat ini merasa ketakutan. Dari tempat ini saya mau katakan, saudara, masih ada satu jalan yang saudara bisa tempuh. Ada satu kuasa yang sangat besar, yang sanggup menolong hidupmu. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Engkau yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan engkau yang mau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Percaya Dia Allah yang sanggup memelihara hidupmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan saya akan doakan buat saudara. Bapak, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Dimanapun anak-anakmu, orang-orang mudamu berada Tuhan. Yang saat ini Tuhan sedang bingung Tuhan. Yang saat ini sedang tidak tahu Tuhan dengan keadaan hari-hari ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan mereka mau datang kepadamu dan mau mengakui Engkau sebagai Tuhan. Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa, mari Tuhan. Engkau melihat dan Engkau menjamah kehidupan orang-orang muda-Mu yang mau datang kepadamu. Biar dengan belas kasihan-Mu Engkau menjamah Tuhan, memberikan keselamatan buat mereka. Dan Engkau Allah akan menjamin hidup mereka. Engkau Allah yang akan memelihara mereka di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Engkau bekerja Tuhan dimanapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui keadaan kejadian-kejadian hari-hari ini, setelah semuanya berlalu, kami akan melihat Tuhan, akan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan dengan keadaan ini. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Janji-Mu Tuhan, Engkau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mencintai Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami percaya melalui kejadian-kejadian ini, kami tetap percaya bahwa Allah Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Ada kebaikan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Sebab Dia Tuhan Allah yang ajaib. Dia Tuhan yang Allah. Dia Tuhan Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong hidupmu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama kita katakan amin. Mengasihimu, amin. Hidupku, janji-Mu, amin. Ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, oh melayani. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Mari setiap kita semua, Engkau yang mengikuti ibadah ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Bahwa Allah akan memelihara hidupmu dimanapun engkau berada. Itu janji Tuhan bagi setiap kita semua yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu dimanapun engkau berada. Apapun juga yang kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan Tuhan, kami saat ini berdoa buat kota kami dimanapun kami berada. Bahkan buat bangsa Indonesia, kami lepaskan shalom, damai sejahtera buat kota dan bangsa kami. Tuhan, Engkau tetap berdaulat atas kota dan bangsa kami. Engkau Allah yang akan memulihkan kota dan bangsa kami. Ini iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Kamu